Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace dengan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk hari ini Miss akan melanjutkan materi kita ke bab 4, menggunakan komputer. Nah, siapa di sini yang sudah pernah menggunakan komputer? Atau siapa yang sudah punya di rumahnya? Atau kalau tidak ada komputer, siapa yang punya laptop di rumah? Nah, sekarang kita di sini sama-sama bahas tentang menggunakan komputer atau tentang komputer. Kita sudah tahu kemarin tentang teknologi informasi dan komunikasi itu apa saja, manfaatnya, kegunaannya, atau mengenal isinya dan sebagainya. Sekarang kita mengenal yang namanya komputer. Jadi, komputer adalah teknologi yang banyak digunakan oleh orang-orang. Sampai saat ini dalam kondisi seperti ini, komputer ini sangat dibutuhkan ya, atau laptop, untuk anak-anak bisa mengikuti pelajaran atau guru-guru menggunakan komputer untuk mengajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang menyalakan dan mematikan komputer. Kamu menggunakan komputer, apa yang kamu lakukan pertama kali? Tentu saja kamu harus menyalakan komputer. Bagaimana cara menyalakannya? Yang pertama kita harus menyambungkan dulu ke listrik ya. Jadi sambungkan kabel ke listrik. Jadi untuk hal ini jika anak punya komputer, untuk menyambungkan kabel ke listrik, anak-anak jangan melakukan sendiri. Jadi minta tolong kepada orang yang lebih dewasa, misalnya orang tua atau kakaknya anak-anak. Nah, yang kedua, anak-anak tekan tombol power pada CPU. Kemudian baru anak-anak menyalakan monitor. Jadi tombol power on di monitornya pada layar monitor. Kemudian tunggu dan akan muncul seperti ini. Ini tayangan Windows ya, Windowsnya anak-anak. Seperti ini. Kemudian anak-anak bisa memulai menggunakan komputer. Jadi ketika anak-anak sudah selesai menggunakan komputer, jangan lupa untuk mematikan komputer ya, supaya tidak habis listriknya banyak nanti. Nah, bagaimana cara mematikan komputer? Jadi anak-anak lihat lambang Windows di sini. Nah, itu diklik dan akan muncul seperti ini. Kemudian di pojok sebelah sini itu ada tombol shutdown namanya, shutdown tulisannya. Seperti ini tulisannya. Itu anak-anak tekan, kemudian dia akan proses untuk mematikan komputer. Ketika sudah, anak-anak bisa mengklik kembali power yang ada pada monitor tersebut. Nah, pada saat menggunakan komputer kita perlu yang namanya mouse. Mouse itu seperti apa, Miss? Nah, mouse itu seperti ini ya. Jadi tidak hanya seperti ini bentuk mouse, dia bisa berbentuk mobil atau bentuk yang lainnya. Tapi modelnya seperti ini kira-kira. Jadi mouse ini digunakan untuk memilih teks di monitor dan juga digunakan untuk memilih gambar di monitor. Jadi kegunaannya untuk mengklik-klik yang mana yang kita mau klik. Nah, atau di sini kita bisa lihat ada dua sisi, kanan dan kiri. Jadi ini tombol kanan dan tombol kiri yang berfungsi untuk memilih teks atau gambar tersebut. Nah, di tengah-tengahnya ini terdapat roda ya. Jadi ada roda di situ, gunanya untuk scrolling. Dia gunanya untuk men-scroll, untuk bawa ke atas atau bawa ke bawah. Jadi caranya peganglah mouse dengan telapak tanganmu, geserlah mouse. Jadi lihat tanda panah di layar monitor ikut tergeser. Nah, tandanya seperti ini kursornya. Jadi ketika anak-anak klik mouse, tanda ini dia akan bergeser ke kanan ke kiri jika anak menggerakkan ke kanan ke kiri. Ketika anak-anak ingin memilih sesuatu, misalnya anak-anak ingin mencari gambar, anak-anak klik browser. Ini diklik pakai mouse-nya.
kemudian dia akan tampil browsernya. Nah, pada komputer juga ada namanya kita menggunakan keyboard. Nah, apa fungsi keyboard? Apa kegunaannya keyboard? Jadi keyboard itu gunanya untuk mengetik. Ada mengetik huruf, mengetik angka, maupun simbol-simbol. Jadi ini keyboard pada komputer, dan yang seperti ini keyboard pada laptop. Sama isiannya, ada huruf, ada angka, ada simbol, dan sebagainya. Hanya yang di keyboard biasanya terlepas dari layar monitor, dia terpisah. Kalau di laptop, ini layar monitornya langsung ada keyboardnya di sini. Nah, pada keyboard tersebut ada banyak tombolnya. Seperti tadi ada huruf, angka, dan simbol. Di sini anak-anak bisa perhatikan di modulnya, dan sudah ada penjelasannya juga. Tombol huruf di sini ada, contohnya ada huruf A sampai Z. Tombol enter, ini tombol enter di sini. Dia gunanya untuk membuat baris baru. Tombol angka atau number pad dan lain sebagainya ya. Anak-anak bisa baca di sini sendiri. Caps lock, delete, backspace, dan shift. Nah, beberapa rangkuman di sini Miss bantu baca. Jangan lupa mematikan komputer setelah digunakan. Mouse berguna untuk memilih teks di monitor dan untuk memilih gambar di monitor. Kursor adalah penunjuk posisi pada monitor, dan keyboard untuk mengetik. Nah, ada beberapa macam tombol pada keyboard. Kita baca sama-sama. Tombol huruf, tombol enter, tombol angka, tombol panah, tombol spasi, tombol caps lock, tombol delete, tombol backspace, dan tombol shift. Jadi itu dia tentang komputer ya. Jadi ini emang agak susah karena kita tidak bisa praktek ya di sekolah. Mungkin kalau anak-anak punya komputer atau laptop di rumah, anak-anak bisa lihat dan menyesuaikan dengan bacaan yang saat ini kita pelajari. Jadi benar nggak sih di keyboard itu ada caps lock, ada delete, ada tombol huruf, dan cara memakai mouse juga anak-anak bisa pelajari jika anak-anak punya di rumah. Kalau tidak punya, nanti kita bisa pada saat kita bertemu ada pembelajaran komputer lagi, kita bisa belajar sama-sama. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan uji kemampuan ini dan tidak harus selesai hari ini. Jadi yang penting anak-anak mengerjakan saja ya. Ketika dikumpul bukunya nanti sudah dikerjakan. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.